Baik, saya ingin update aplikasi supervisi IP yang mutakhir ya. Ada beberapa perubahan di sana. Nanti kita perlihatkan satu persatu. Saya login dulu. Saya tampilkan dulu bagian kontraktor untuk RFI modul ya. Ini saya sudah masuk ke bagian kontraktor, halaman kontraktor. Di sana ada tambahan satu modul baru yaitu RFI template. Yang sebelumnya hanya 3, RFI report sama progress ya. Jadi RFI template itu digunakan apabila kita ingin membuat checklist, daftar checklist ya. Kita buatkan template sehingga sewaktu-waktu ingin menggunakan template mana tinggal pilih aja gitu. Jadi kita sebelum menggunakan RFI ini kita harus pastikan dulu RFI template itu sudah ada. Jadi kalau belum ada seperti ini kosong, kemudian kalau kita create RFI begitu dengan menekan tombol plus sisi kanan bawah. Nanti di situ ada pilihan di sini RFI template no selected dan tidak ada listnya sama sekali karena templatenya belum ada gitu. Jadi sebelum masuk ke sini kita harus pastikan dulu templatenya sudah ter-create dan sudah tercipta. Jadi untuk membuat template kita tinggal klik modul RFI template ini. Kemudian kita beri nama templatenya. Di situ ada untuk menutup keyboard tadi ya. Kita klik tombol back di tombol navigasi HP-nya. Jadi tombol layout template itu halaman utamanya seperti ini. Pertama kita diberikan field namanya field sebagai template name atau nama templatenya. Kita kasih nama templatenya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi fokusnya itu nanti kalau bisa ngarahnya ke sesuai modul checklist yang mau kita checklist yang mau kita buat. Misal checklist itu berhubungan dengan mechanical, electrical atau apa gitu, atau sipil gitu. Nama template bebas, jadi pakai nama apa aja boleh. Tapi disarankan menyesuaikan dengan unit kerja yang mau di checklist itu. Misalkan kita kasih nama template civil. Kemudian kita tekan tombol create template ini. Dia akan muncul di bawahnya ada template civil. Kalau kita mau bikin lagi template civil 1 gitu. Mungkin lebih spesifik apa gitu. Civil apa gitu silakan, bebas saja, kita tekan lagi macam itu. Mungkin kita ganti template unit kerja yang lain, misalkan electrical misalkan. Nah, semacam itu. Atau template mechanical. Nah, oke, setelah templatenya sudah terbentuk, maka kita diarahkan nanti untuk membuat member dari masing-masing template. Member itu adalah sub menu atau tema dari template dan subname dari masing-masing checklist yang akan kita bentuk nanti. Kita coba masuk ke template civil ya. Oh ya,
Satu hal, kita bisa menghapusnya, menghapus template ini, atau kalau memang kurang sesuai tinggal kita hapus saja. Tinggal pilih di sini, nanti kita klik delete macam ini, kita bisa hapus gitu. Oke, kita masukkan ke halaman yang untuk mengisi member dari template itu ya. Untuk mengisi member dari template itu kita klik nama template yang ada di tabel ini ya. Klik namanya saja, nanti kita akan dimasukkan ke menunya. Kita misalkan masukkan template civil. Nah, setelah masuk template civil, kita masuk ke halaman ini ya, lebih detail dari halaman templatenya untuk mengedit atau menghapus beberapa membernya dan mengganti nama templatenya. Kita bisa mengganti nama templatenya, misalkan tidak sesuai, kurang pas atau bagaimana, kita bisa ganti yang lebih sesuai gitu. Misalkan template civil dan mechanical, kita update. Nah, itu akan muncul template has been successfully changed. Ini nggak sama. Oke, kita sudah ganti nama. Kalau kita balik lagi ke sini kan namanya sudah ganti ya, template civil and mechanical gitu. Kita klik lagi ke sana, kembali lagi. Nah, template civil and mechanical ini sudah kita update, sudah kita ganti namanya, tapi dia belum punya member untuk checklist nanti ya. Jadi template name ini nanti menunjukkan temanya, kemudian template name ini ada menunjukkan tipenya, kemudian kita masuk ke detail lagi untuk mengisi halaman, mengisi member-member template itu. Dalam hal ini adalah checklistnya nanti ya. Jadi bagaimana caranya untuk menambah membernya? Kita tekan tombol plus yang ada di bawah, kanan bawah. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Jadi halaman ini nanti sebagai modul isian dari jenis tema dari checklistnya, kemudian member dari checklistnya ya. Satu tema dari satu checklist itu dikasih jatah maksimal 10 checklist, 10 statement checklist gitu. Jadi nanti bisa lebih dari satu tema juga gitu. Misalkan kita menggunakan tema A, kalau kita sesuaikan dengan isian yang standar ya, standarnya dari Indonesia Power, kita coba cari ya. Saya nggak hafal karena panjang dan banyak. Ini kita masuk ke request for infection ya. Contoh template ya, contoh checklist ya, bukan template. Ini persiapan pengecoran misalkan. Ya, persiapan pengecoran itu contohnya checklist pertama, permukaan lantai kerja sesuai ketentuan. Ketentuan desain serta dalam keadaan bersih. Selanjutnya kita isi lagi pemasangan besi, pencegah keretakan. Misalkan tambah lagi pemasangan
lembaran plastik pada lantai kerja misalkan. Oke, misalkan kita isi 3 checklist ya, 3 materi checklist ini, kemudian kita update. Nah, kita akan ditanya apakah yakin untuk menambah elemen dari template. Kalau yakin, yes. Nah, dia akan menampilkan semacam ini. Ada satu template namanya template civil dan mechanical, itu berisi tema persiapan pengecoran dengan membernya ada 3 macam ini ya, ada 3 macam member. Nah, apabila kita suatu saat misalkan merasa bahwa membernya kurang, kita bisa update temanya ya, update persiapan pengecoran ini sesuai dengan temanya dengan cara mengklik menekan atau mengklik bagian persiapan pengecoran ini. Jadi misalkan kita tekan gini, nah dia akan masuk ke halaman editor. Kita tinggal tambah kekurangannya apa. Tadi udah 3 ya, kita tambah pemasangan misalkan. Pemasangan pipa listrik bawah tanah. Oke, kemudian kalau sudah sesuai atau misalkan sudah cukup, kita update. Yes. Maka akan nambah sebanyak 4 item ya. Jadi kalau kita mengedit tadi ya, kita tekan bagian tema yang sudah ada. Jadi bagian mana aja ya silakan, yang penting berada di ruang dari persiapan pengecoran ini. Kita klik permukaan lantai boleh, pemasangan besi boleh, yang penting berada di area dari persiapan pengecoran ini gitu. Oke. Kemudian kalau kita punya tema yang lain, jadi tema yang lain, kita tekan tombol plus lagi yang bawah, kanan bawah itu. Misalkan persiapan backcasting ya. Backcasting. Kemudian checklistnya peletakan as, struktur, konstruksi sesuai gambar desain. Kemudian bentuk dan posisi backcasting sesuai ketentuan. Contoh lagi misalkan backcasting dalam kondisi bersih. Kemudian ini ada kurang ya, terhindar dari kotor, dari kotoran. Contoh lagi sambungan, konstruksi dalam keadaan bersih. Nah, apabila dirasa cukup, kita update lagi. Kita tekan yes. Nah, jadi satu template ini sudah mempunyai 2 tema, bukan 2 subtema, 2 tema dengan masing-masing member dari masing-masing tema itu ya. Jadi kalau kita ingin merubah misalkan member dari tema persiapan backcasting, kita tekan aja bagian area persiapan backcasting, sekali tekan dia akan masuk ke bagian area. Misalnya kita nambah konstruksi backcasting terikat
dengan baik serta aman dari kebocoran. Misalkan tambah lagi posisi sudut bentuk serta level bangunan di marking sesuai ketentuan pada desain. Misalkan kira-kira sudah cukup atau kurang, tambah lagi boleh. Penguncian salah dulu ya, HP saya tombolnya ada nodanya. Penguncian hasil instalasi agar tidak terjadi pergeseran. Konstruksi. Sudah cukup kira-kira ya. Kalau ingin persiapan pengecoran ini tambahin, tinggal klik aja mana aja yang perlu ditambahkan. Misalkan pemasangan pipa, grounding bawah tanah. Anggap aja cukup ya. Nah, oke, kita sudah memiliki satu template. Kemudian sudah terisi isinya ya. Template-nya sudah terisi sedemikian rupa dengan member masing-masing, dengan tema juga ada 2 tema. Kemudian kita misalkan ingin menghapus gitu. Menghapus satu tema gitu, kita bisa klik di sini, tekan checklist, kita tekan tombol hapus ini, maka dia akan ke-delete satu tema itu berikut isi-isinya ya. Kalau misalkan kita tidak jadi dengan tema dan isinya yang dimaksud. Tapi kalau ingin menghapus member dari tema, itu cukup masuk aja ke tombol edit, dihapus saja, kosongin gitu, dikosongin sedemikian rupa, kemudian tekan update, dia akan kehapus gitu. Jadi itu menghapus member dari tema. Oke, sudah terisi. Kebetulan kita balik lagi ke halaman template. Jadi ini sudah terisi, yang ini isinya sedemikian. Kemudian template electrical kita belum isi. Nah, seperti tadi, kalau ingin mengganti nama template-nya silakan disesuaikan. Tapi kalau tidak, kita tinggal nambah aja membernya dengan sesuaikan dengan tema yang diinginkan. Misalkan temanya penempatan besi tulangan. Apa aja membernya? Tulangan terus sih, tulangan kolom terpasang sesuai dengan gambar yang mana aja ini yang telah disetujui. Checklist kedua, panjang tulangan sambungan memenuhi syarat. Kok ya ini pindah ya? Tuker. Syarat dan sesuai ketentuan.
checklist ketiga misalkan apa tuh, besi tulangan terpasang dan diikat dengan benar. Atau tambah satu lagi, besi tulangan sesuai ketentuan dan terbebas dari lumpur. Minyak atau kontaminasi lainnya. Oke, kita update. Nah, ini sudah kita isi sama. Jadi prosesnya dengan yang tadi, yang template pertama. Kita kalau mau hapus tinggal hapus. Kalau pengen ngedit lagi, nambah lagi, tinggal ngedit aja. Misalkan keseluruhan besi tulangan telah terpasang dengan penempatan yang sesuai. Oke, jadi ini sudah kita isi member dari template electrical. Ada satu tema namanya penempatan besi tulangan dengan sejumlah ada 5 buah membernya dari satu tema ini. Kemudian kita kembali ke halaman template tadi. Jadi kita udah mengisi template civil dan template electrical. Kita pengen mengisi template mechanical, misalkan kita tekan tombol plus di sini kanan bawah. Namanya kasih tema penempatan beton kering. Apa ini kering ini? Kering kali ya. And bucket. Kemudian pompa, alat angkut, lain-lain. Jadi kita bebas saja ngisi ini, maksudnya bebas terukur ya, sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan fungsi kerja yang mau dinilai nanti. Update. Oke, kita sudah punya template mechanical dengan isian tema dan berikut membernya. Baik, jadi kita sudah selesai mengisi template-nya. Kalau kita nambah template silakan. Jumlah template-nya ada berapa silakan, bebas ya. Mau diisi 100 template juga nggak ada masalah. Kemudian kita back home dan kita kembali ke menu utama dan kita sudah siap untuk membuat RFI. Jadi kita RFI-nya semacam ini. Untuk membuat RFI kita tekan tombol, atau new RFI maksudnya, RFI baru, kita tekan tombol plus yang ada di kanan bawah. Nah ini adalah form dari RFI. Pertama-tama kita pilih tipe inspeksinya apa, mau tipe sipil dan mekanik metal. Kemudian rencananya tanggal berapa ingin dikunjungi, misalkan tanggal 5 Oktober, jam berapa, kita tekan jam 11 misalkan, lokasinya di mana, misalkan Bandung, areanya pos.
1. Oke. Inspection itemnya, jadi ini inspection item akan disesuaikan dengan jenis inspeksi, tipe inspeksinya ya. Jadi kalau misalkan sipil dan metal maka isinya akan sesuai. Misalkan pre-pouring concept nanti bisa ada isiannya. Untuk kasus ini saya belum tahu isi apa yang berhak mengisi. Modulnya sudah ada, tapi saat ini saya masukkan ke modul yang untuk staff. Sementara saya masukkan modul staff. Apakah dia berhak mengisi jenis inspeksi atau berikut itemnya itu staff atau pihak kontraktor atau siapa? Saya masih belum paham. Sementara ini saya masukkan ke staff. Oke, kita isi itemnya pre-pouring concept. Kemudian, nah ini yang tadi urusan sama template tadi, kita tinggal pilih templatenya, dia akan muncul di sini. Jadi terkait apa misalkan template civil dan mechanical. Oke, sudah selesai, kemudian sudah terisi semua. Yang belum adalah drawing. Image drawing ini kemarin saya lupa digunakan buat apa ya. Ini drawing awal ya, kalau nggak salah. Kita pilih drawingnya, gambar drawingnya maksimal 512 kilobyte. Jadi usahakan image-nya tidak lebih dari 512 kilobyte untuk menghemat ya, mau menghemat memori atau ya memori dari database nanti yang di server ya. Karena saya berpikir nanti banyak site yang bekerja, otomatis nanti banyak gambar-gambar yang banyak ya. Oke, setelah selesai terisi semua ya, sudah terisi semua, kita update. Yakin? Yes. Nah, ini sudah auto generate dokumen sedemikian rupa. Kita klik OK, dia akan muncul macam ini. Nah, ini ada inspection type pilihan mechanical, sipil, mechanical, dan electrical. Ini belum tercipta ya. Oke, kita bikin lagi misalkan sipil dan metal atau apa gitu ya. Kita select apa sipil dan metal lagi, misalkan aja tanggal 6 misalkan. Kita ketemuan tanggal 11, lokasinya di Bandung, pos 2 misalkan. Item seleksinya backfill, template-nya template civil. Kita kasih gambar drawing, update. Yes, dapat nomor 2 karena tadi nomor 1 sipil dan metal sudah ada sesuai urutan, dia akan dapat nomor 2. Nah, kalau kita pilih misalkan mechanical kosong, maka sipil dan metal ada. Kita isi misalkan berikutnya mechanical. Kita inspeksi jadwalkan tanggal 6 jam 11 lagi misalkan. Lokasinya di Bandung, pos 1 misalkan. Seleksi itemnya stringing misalkan, namun selected. Nah, ini RFI template-nya template mechanical. Kita kasih gambar update. Yes. Nah, dapat dokumen, nomor dokumen sedemikian nomor 1 sesuai dengan urutan. Nah, kalau tampil semua sebanyak ini, tapi kalau kita ingin pilih sesuai dengan tipenya, ada 2 sipil, kemudian mechanical ada 1, electrical belum ada. Oke. Kalau kita ingin mengisi electrical misalkan,
Tapi inspection item electrical belum saya isi ya. Ya nanti aja lah gitu. Mechanical dulu ya. Ini itemnya belum ada ya. Mechanical, misalkan mechanical kembali ya. Kita janjian tanggal 7, kemudian pukul 11.00 misalkan, lokasi Bandung, pos 4, fit up. Kita isi select template-nya dengan mechanical lagi. Kita kasih gambar. Nah, dapat nomor 2. Jadi ada 2 sipil dan 2 mechanical dengan nomornya masing-masing. Oke, kita coba sudah tercipta semacam ini, tercreate inspection itemnya, inspection tipenya ada sipil dan metal, ada 2 member dengan nomor dokumen tercreate nomor 1 dan 2 sedemikian rupa. Kemudian kita untuk mengisi detail dari setelah terisi semacam ini ya, sebenarnya kalau sudah terisi begini, pihak staff sudah bisa mendeteksi di layar mereka ya nanti. Oh, udah ada yang minta RFI, cuma nggak detail itu seperti apa, kita coba masuk ya. Jadi detailnya hanya semacam ini. Oh, ini kok ada ini, sebentar. Jadi kita masuk ke halaman detail checklist. Jadi kita sudah ketika kita masuk ke halaman detailnya, kita akan disuguhin oleh time schedule, info time schedule rencana tanggal 5 Oktober 2021 jam 11.00, tipe inspeksinya sipil dan metal, dan bla 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 berikutnya. Di submitnya tanggal 3 Oktober, ditulis atau di create, yang mensubmit namanya benny@gmail.com ID-nya ya. Jadi kalau kita pihak staff ingin melihat, tinggal melihat ini untuk drawingnya dan seterusnya. Nah, di bawahnya ini adalah checklist dari yang kita sudah create sesuai template-nya tadi ya. Itu ada persiapan pengecoran dan persiapan backcasting. Sebentar, kok ini juga belum ini ya. Kita masuk lagi. Ini tadi sipil ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk ini detailnya semacam ini, info tentang jadwalnya, lokasi, areanya, dan statusnya idle tentunya ya kalau belum dilaksanakan. Hanya pemberitahuan, submit date-nya tanggal 3, kemudian autornya benny@gmail.com, berikut drawing awalnya semacam ini. Kalau untuk melihat detail dari drawing awalnya, kita klik aja bagian drawingnya ini, kita geser, kita perbesar, kita bisa membuat model horizontal begini, horizontal landscape, kemudian balik vertikal. Oke, kita kembali lagi dengan klik tombol home, panah ke kiri tadi di atas. Oke, jadi ini
detail dari RFI dengan nomor dokumen sekian. Berikut dengan template dari yang sudah kita create tadi, persiapan pengecoran, bla 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 isinya, kemudian persiapan packaging, bla 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 isinya demikian. Dan kita ini karena masuk halaman dari kontraktor, jadi kita kontraktor tidak punya hak untuk memilih yes, no atau NA. Jadi ini nanti yang menulis adalah, yang memilih adalah pihak staff atau pihak owner ya. Dan kontraktor hanya bisa melihat hasilnya. Oh hasilnya yes, oh hasilnya no, dan seterusnya. Tuh. Oke, kemudian selesai. Nah, saya kasih info lagi yang terkait menu. Di atas pojok kanan atas itu ada tombol tong sampah, itu ada delete. Ini untuk mendelete satu dokumen ini. Ya, delete ini hanya bisa berfungsi ketika schedule dari RFI ini belum disetujui. Jadi selama belum disetujuin, pihak kontraktor diberikan hak untuk mendelete dengan alasan mungkin ada yang kurang atau bagaimana ya. Sesuai dengan alasannya ya, apalah alasannya terserah. Tapi dia dikasih hak untuk mendelete selama belum disetujuin dokumennya apa. Tapi ketika nanti disetujuin, tombol ini nggak berfungsi atau hilang begitu. Jadi ketika tekan yakin, maka semua urusan semua datanya akan ke delete. Oke, kemudian berikutnya ada menunya. Menunya ada 4 ya. Ini menu khusus buat kontraktor. Ada upload image, kemudian atau PDF file, koordinat, penyesuaian koordinat, send message, dan signature. Upload image itu untuk menambah bukti image yang seperti yang telah dicontohkan oleh Pak Faisal. PDF file juga sama. Nanti sama dengan ini ya, image ini, drawing detail. Cuma kalau PDF nanti ada berisi link dan dibuka oleh interpreter. Kemudian di bawahnya ada koordinat. Koordinat ini adalah untuk menentukan posisi dari kerjaan yang akan disurvei atau diinspeksi. Kita klik koordinat, nanti akan isinya semacam ini. Kita kasih nama koordinat apa gitu. Nah, jadi kita punya tema dari koordinat atau nama dari koordinat, misalkan koordinat fondasi Sado 9B tipe 04. Apa lagi? STA plus 522. Saya niru aja ini ya. Saya hanya niru aja, saya nggak tahu istilah-istilahnya. Kemudian field name. Setelah selesai koordinat name-nya kita isi field name-nya. Field name-nya itu adalah ada nama AS, A, B, C, D, dan seterusnya. Saya nggak begitu paham juga. Tinggal isi aja. Misalkan saya isi bagian AS. Bebas ya, bagian AS gitu. Nah, koordinat, ya ini koordinat. Ini diisi X koordinat dan Y koordinat. Cuma untuk bagian kontraktor itu hanya berisi berupa isian X koordinat dan Y koordinat. Sementara nanti bagian owner itu X koordinat, Y koordinat, dan aktual koordinat baik X maupun Y-nya ya. Nah, tinggal isi aja. Ini bilangannya adalah bilangan floating ya, desimal tipenya 52,63 misalkan, Y-nya 33,65, dan berikutnya fieldnya bagian A.
kemudian kita kasih siapa nih, 7814,791, kemudian 92 0 4885,917. Nah, misalkan kita isi 2 ini. Jadi kita isi 2. Nah, untuk kuotanya sama dengan yang template tadi. Masing-masing dikasih kuota maksimal 10 field. Masing-masing ini ya. Masing-masing tema nama koordinat. Jadi kalau nanti kita punya nama yang lain ya berarti 10 lagi gitu. Jadi kita isi aja update. Yes. Oke, nanti kita bisa lihat bagian bawah. Itu sudah terisi koordinat fondasi sadel 9B tipe 04 STA plus 522. Berikut dengan nama fieldnya bagian as, koordinat awalnya sekian-sekian, aktualnya belum terisi, dan bagian A koordinatnya X sekian, Y sekian, aktualnya juga belum terisi. Aktual nanti yang mengisi adalah pihak staff atau ya staff ya, owner. Oke, jadi ini koordinat. Jadi kalau misalkan kurang dengan tema koordinat fondasi sadel 9B, misalkan kurang, kita bisa klik bagian area dari koordinat fondasi sadel ini. Boleh bagian area as, bagian A boleh, bebas. Yang penting bagian area sesuai koordinat ini ya. Kita klik, dia akan kembali ke editor dari koordinat fondasi sadel 9B tadi ya. Ya, field pertama dan kedua sudah kita isi. Anggaplah kita kurang mengisi bagian B. Koordinatnya berapa itu? 78 14 717. Y-nya 92 04 885 381. Oke. Kita update. Ya, maka akan muncul di sini. Ya, akan tambah koordinatnya. Oke. Dan halaman ini masih diperbolehkan mendelete karena belum ada eksekusi status yang menjadi reschedule atau berubah menjadi approve gitu ya. Jadi statusnya ada di sini di bagian atas ini. Bagian atas ini adalah status idle tulisannya. Selama statusnya idle, kita pihak kontraktor masih boleh mendelete misalkan. Oke. Selanjutnya jadi boleh menambah lagi koordinatnya, misalkan nama koordinat yang lain yang baru, misalkan apa ya, koordinat fondasi sadel tadi 9B, ini 9A aja gitu ya. Nama fieldnya sama as. Kita jadi pakai nama istilah bagian gitu ya, bagian as. Koordinatnya 7814156,486 9204884,686. Bagian
A, koordinatnya 781414 791 920 4885 917. Bagian B, koordinatnya 781416,717. Y nya 920 4885,381. Kita update. Nah, kalau kita geser, dia akan punya dua koordinat, dua tema koordinat, yaitu 9B sekian tipenya dan 9A. Lupa tidak kasih tipe. Jadi bebas saja lah itunya ya, namanya. Jadi ini ada dua koordinat yang akan disurvei nanti. Oke. Berikutnya kita lihat menu selanjutnya, send message. Send message ini buat untuk mengirim pesan. Misalkan pesan dari pihak kontraktor ingin mengirimkan, kalau kita tekan akan muncul pesan semacam ini. Pihak kontraktor misalkan mengirim pesan, mohon segera ditindak lanjutin. Send. Nah, ini pesan akan muncul di sini. Nah, dengan pesan mohon segera tindak lanjutin, kemudian tanggal dikirim sekian, kemudian user ID-nya sekian, ditulis oleh Benny Fredianto misalkan gitu. Nah, nanti pihak staff tinggal balik pesan juga, misalkan mohon di reschedule, bisa juga gitu. Jadi misalkan ada pesan dari pihak staff atau pihak owner, di sini muncul mohon untuk di reschedule karena nggak sesuai waktunya, nanti kita reschedule. Lalu kalau kita ingin reschedule, bagaimana cara untuk reschedule? Adalah kita mengklik bagian area dari tipe schedule ini sampai ke author. Jadi area tipe schedule sampai author ini bisa kita klik, nanti akan masuk ke halaman rescheduling. Sementara bawahnya kalau kita klik, dia akan muncul gambar drawing detail. Jadi jangan gambarnya, jadi atasnya ya. Kita klik begini, dia akan masuk ke menu RFA rescheduling. Nah, kita pindah aja halamannya. Misalkan tidak sesuai tanggalnya, kita ganti, waktunya kita sesuaikan lagi, kita update. Yes. Nah, ini akan berganti berganti status menjadi reschedule, dan tanggalnya sudah dirubah, tanggal 7 Oktober tanggal jam 11. Nah, bagian bawah atas tadi tombol, ketika sudah pindah status menjadi reschedule, tombol delete akan hilang. Harusnya tadi waktu ganti reschedule, tombol delete sudah langsung hilang ya. Tapi ini ada, kita ubah sedikit aja itu dari codingnya nanti. Jadi setelah statusnya berubah menjadi reschedule, artinya sudah direspon oleh pihak staff atau pihak owner ya. Maka tombol delete sudah hilang. Artinya pihak kontraktor tidak bisa merubah atau mendelete dari nomor dokumen ini, RFA dengan nomor dokumen sekian. Kalau dia dia pindah ke nomor dokumen lain ya masih bisa gitu. Jadi dengan nomor dokumen ini, dengan status reschedule, otomatis sudah dapat respon, maka pihak kontraktor tidak bisa melakukan delete.
Oke. Baik. Ini sudah kita isi semua. Berikutnya adalah signature. Signature itu adalah tanda tangan ya. Jadi sebelum proses di approve atau proses selanjutnya bergulir ya, pihak kontraktor diwajibkan juga untuk melakukan tanda tangan, proses tanda tangan. Jadi pihak kontraktor boleh diwajibkan mengisi signatur atau tanda tangan. Ini halaman signaturnya semacam ini. Jadi ada area tanda tangan yang berbentuk kotak ini. Kemudian di bawahnya adalah full name, nama lengkap, dan clear atau update. Nah, kita bisa melakukan tanda tangan secara digital, bukan elektrik, digital, menggunakan pen stylus juga boleh. Pen stylus itu yang ujungnya kayak plastik itu, atau pakai kuku ya, pakai jari tapi dengan kuku jari ya, kita tanda tangan semacam ini. Nah, kalau misalkan tanda tangannya dirasa kurang pas, kita clear, kita tanda tangan ulang. Nggak pas lagi, kita clear lagi sampai clear. Oke. Selanjutnya kita wajib mengisi nama lengkap. Boleh jadi kontraktor itu mewakilkan ke orang lain dengan ID yang sudah diberikan, username dan password masuk dengan ID yang berbeda, tapi yang melakukan tanda tangan orang lain itu, atau mungkin atasannya atau siapa. Jadi kita wajibkan untuk mengisi nama lengkapnya, misalkan Benny Fredianto. Ya, kalau tidak diisi akan diwajibkan ngisi dia, akan ada pesan misalkan ini, jadi full name Mike not empty. Jadi harus diisi. Oke, selanjutnya akan kita update. Jadi ada pertanyaan, usual to update ya. Kalau kita ya, ini ada pertanyaan lanjutan atau pernyataan lanjutan. This moment is just once, cannot be replied. Jadi ini tanda tangan hanya bisa dilakukan sekali, satu dokumen ya, per dokumen yang dilakukan sekali oleh pihak kontraktor. Jadi kita yes ya, sudah kita yes, maka kontraktor sudah melakukan tanda tangan. Tanda tangan tidak akan langsung muncul di sini, dia akan muncul nanti ketika seluruh prosesi RFI ini selesai, di approve, maka akan muncul tanda tangan tiga-tiganya di sana. Jadi kalau misalkan kontraktor melakukan tanda tangan lagi, nggak bisa gitu, dia akan muncul you have take your signature. Oke. Jadi itu baik Bapak-bapak, sudah saya infokan detail-detailnya. Kalau kita ingin pindah lagi ke bagian mechanical misalkan, sama prosesnya. Jadi kita pasang koordinatnya semacam ini. Jadi bebas koordinatnya, diisi sesuai dengan kebutuhannya. Sama ya prosesnya dengan yang tadi. Oh, satu lagi untuk message ini bebas ya. Nanti berapapun message yang dikeluarkan, dia akan akan tercreate, akan terekam dengan jelas. Misalkan kita tambah mohon untuk segera diproses, dikunjungi misalkan, atau kita menanyakan apakah hari ini jadi.
send. Nah, dia akan muncul. Jadi setiap kali muncul message itu message pertama ya. Posisi message itu hanya akan diletakkan di bawah detail dari time schedule ini. Ya, itu. Baik, Bapak-bapak, demikian untuk detailnya untuk sisi kontraktor. Hari Senin kita akan saya coba tampilkan secara lengkap ya, baik kontraktor maupun hari Senin, hari Selasa ya. Hari Selasa saya akan coba tampilkan eh, secara lengkap prosedurnya antara RFA dari sisi kontraktor dan owner nanti ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya.